Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video pembuatan aplikasi pembayaran SPP. Setelah di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat fitur CRUD SPP dan CRUD kelas. Pada kesempatan kali ini kita akan menambahkan fitur CRUD petugas. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Tapi pertama kita akan perbaiki terlebih dahulu gambar profil yang tampil di sini ya. Nah, nantinya gambar profil ini akan menyesuaikan dengan user yang login saat ini. Oke, kita buka dulu folder project kita ya. Terus di folder public, di folder admin LTE. Nah, di sini kita mempunyai folder image yang isinya ada beberapa gambar ya di dalamnya tuh. Kita akan pindahkan dulu folder image ini ya, di-cut aja, terus keluar. Nah, kita simpan di sini ya. Nah, terus file zip admin LTE sama file style ini kita hapus saja ya, kita sudah tidak membutuhkannya. Terus buka lagi file image-nya. Nah, nanti ceritanya ketika kita membuat user baru, nanti gambarnya akan dibuatkan secara default ya. Nah, nanti kita akan menggunakan gambar avatar nomor 4 ini nih. Jadi kita hapus aja semuanya ya, kecuali gambar avatar 4 ini. Terus sekarang kita buka database. Nah, karena sekarang kita sedang login menggunakan akun yang ini ya, kita tulis saja di sini avatar 4.png. Nah, sekarang buka file projectnya di text editor. Buka file header.php ya, terus ke bawah. Nah, yang ini ya. Nanti di tulisan username ini kita akan arahkan ke halaman profil ya. Dan gambarnya yang ini nanti kita ambil gambarnya dari folder public, terus masuk ke folder image, dan nantinya kita ambil dari session yang namanya gambar. Simpan. Sekarang buka file login controller. Kalau sebelumnya kita membuat session pada saat login itu hanya ada dua ya, session untuk username dan level. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan aja session yang namanya gambar kayak gini ya. Simpan, terus kita buka lagi web browsernya. Refresh, ini pasti bakalan belum ada ya, karena kita harus login dulu. Di logout dulu aja ya. Terus masuk lagi dengan akun admin dan passwordnya admin. Sip, sudah ada ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama kita ya, yaitu ke pembuatan fitur CRUD petugas. Seperti biasa untuk halaman home-nya nanti kita akan tambahkan tabel di sini ya. Buka lagi text editornya, login controller sama header di close aja. Terus buka views petugas ya, home. Nah, yang ini kita bisa copy aja dari file home yang ada di folder SPP. Nah, ini di Ctrl A, copy, timpakan di sini. Nah, untuk nama-nama propertinya, petugas ini akan mengambil dari dua tabel ya, tabel users dan tabel petugas. Kita lihat dulu database-nya. Nah, di tabel users-nya nanti kita akan tampilkan level dan gambar. Sedangkan dari tabel petugas, kita hanya akan mengambil nama petugasnya saja ya. Untuk informasi-informasi yang lainnya nanti kita bisa buatkan contohnya halaman detail. Itu ya. Oke, buka lagi text editornya. Yang pertama kita tulis aja nama lengkap, terus level petugasnya ya. Dan terakhir foto. Simpan dulu aja ya. Terus di bagian tambah datanya kita arahkan ke petugas dan create kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita buat satu file baru di folder petugas, namanya create.php. Kita copy dulu dari sini ya, dari file home.php yang ada di folder pembayaran. Ctrl A, terus copy, pindahkan di file create petugas. Untuk isinya kita salin dari template admin LTE ya. Masuk ke folder public, terus masuk ke folder admin LTE dan buka file project_add.html. Untuk navbarnya ditutup dulu ya. Terus sidebarnya juga ditutup. Ke bawah. Nah, kita copy dari sini nih. Baris 851. Supaya gampang kita tutup dulu aja ya Pak di sebelah kiri ini nih. Dan kopinya dari baris 929. Ini. Copy terus timpa yang ini ya. Paste. Kita coba dulu buka di web browser ya. Terus masuk ke menu tambah data. Nah, yang ini
kita buat dulu metode create-nya ya. Buka lagi text editornya, terus buka file petugas controller. Nah, di sini kita buat satu metode baru namanya create dan panggil metode view, arahkan ke folder petugas dan arahkan ke file create.php. Simpan, buka lagi di web browser. Seperti yang saya sebutkan di awal ya, untuk penambahan fitur CRUD petugas ini kita akan menambahkannya ke dua tabel yang berbeda ya. Yang pertama, kita akan input datanya ke tabel petugas ya. Nanti untuk masukkan ke tabel petugasnya ada nama petugas, nomor HP petugas, sama alamat petugas. Sama juga ada ID user. Nah, ID user ini nantinya kita bisa dapatkan ketika kita berhasil melakukan query atau penambahan data ke dalam tabel users. Nah, itu ya. Jadi nanti untuk tabel user ini kita nanti akan isi 4 ya. Username, password, label, sama gambar. Tapi nanti yang ada di formulir itu cuma ada 2 ya, username sama level. Karena untuk sementara nanti passwordnya akan disamakan dengan username-nya. Terus gambarnya akan dibuat secara default, yaitu avatar4.png. Oke, buka lagi text editornya, terus buka file create.php. Oke, ke atas. Saya tutup dulu sidebarnya ya. Ini namanya profil. Di menu profil ini yang pertama kan kita tulis nama lengkap, terus namanya nama petugas ya. Ini untuk yang pertama tuh bisa dilihat dari sini, nama petugas. Selanjutnya nomor HP petugas sama alamat petugas. Untuk nomor HP petugas kita copy aja dari sini ya. No HP petugas. Nah, tulisan di labelnya kita tulis aja kayak ini, nomor HP ya. Nah, dan yang terakhir untuk profil ini kita tulis aja alamat petugas ya, alamat petugas. Di labelnya kita tulis alamat. Oke, ini aja ya. Nah, untuk bagian yang bawah ini kita tidak butuhkan lagi ya, dihapus saja. Nah, untuk yang select ini kita butuhkan di menu akun nantinya. Di cut aja ya, supaya bisa di copy nantinya. Terus masuk ke bagian bawah, budget ini kita ganti jadi akun. Kedua input ini dihapus saja, kita tidak membutuhkannya ya. Yang tadi select kita pindahkan ke sini. Oke, yang pertama untuk akun ini kita akan isi yang pertama itu username, tipenya teks ya. Terus namanya username, required harusnya ya, semuanya tuh ke atas. Kayak kita lupa deh tadi. Ini tambahkan dulu required ya. Ini maksudnya supaya wajib diisi ya. Username, terus selanjutnya level. Ini kita kasih nama aja level ya. Terus isinya kita lihat dulu di database ya. Nah, untuk level ini ada 3 optionnya. Yang pertama admin, petugas, sama siswa. Jadi di sini kalau misalkan kita ingin memilih admin, kita bisa tulisnya 1 di value-nya nanti. Kalau petugas berarti value-nya 2 gitu ya. Kayak buka lagi text editornya. Nah, di sini kita tulis admin. Dan untuk value-nya 1 ya karena admin. Dan 2 untuk petugas. Oke, simpan. Lanjut ke bagian paling bawah. Di sini untuk tombol batalnya ya. Nanti kita akan arahkan kembali ke halaman petugas seperti ini. Dan warna buttonnya danger atau warna merah. Tulisannya batal. Dan untuk yang paling bawah tulisannya tambah data. Dan yang ini namanya primary. Oke, simpan. Kita coba dulu jalankan di web browser ya. Refresh. Sip, sudah ya. Oke, buka lagi text editornya. Supaya pengiriman data ini berhasil, kita harus tambahkan dulu formulir ya. Kita bisa simpan formulir pembukanya di bagian paling atas. Formulir yang ini kita cut ya, untuk penutupnya nanti kita simpan di bawah. Actionnya kita arahkan ke petugas, terus store. Metodenya post. Dan terakhir di bagian paling bawah kita pastikan tag formulir penutup yang tadi ya. Nah, seperti ini.
Oke, selanjutnya buka file petugas controller. Terus di sini kita buat satu metode baru namanya store. Dan untuk sementara kita tulis aja seperti ini, print variable super global post. Kita lihat dulu ya apa aja yang dikirim nih. Simpan, terus kita buka web browsernya. Refresh dulu ya. Oke, yang pertama contohnya saya memasukkan admin kedua. Terus nomor HP-nya acak. Alamatnya Samarang, Garut. Untuk username-nya saya tulis admin dan statusnya admin. Ini harusnya bukan status ya, tapi level. Nanti kita perbaiki. Terus kita coba klik tombol tambah data. Sip, yang keluar ini nih, seperti yang kita inputkan di formulir ya. Nah, supaya ini tulisannya rapih ke bawah ya, kita tambahkan dulu seperti ini. Buka text editor. Terus di sebelum printnya kita tulis kayak gini, echo, dan tadi tulisan statusnya diganti jadi level ya. Oke, simpan, buka lagi di web browser. Nah ini ya, ada nama petugas, nomor HP petugas, alamat petugas, username, dan level. Nanti yang ini, ketiga properti ini akan kita masukkan ke tabel petugas ya. Sedangkan yang dua di bawah kita akan masukkan ke tabel users. Oke, buka lagi text editornya. Nah, di sini kita akan melakukan insert datanya dua kali. Yang pertama kita insert datanya ke tabel users, dan yang kedua insert datanya ke tabel petugas. Nah, kenapa harus user dulu? Karena nanti di tabel petugas kita membutuhkan ID user ya. Jadi kita harus ambil dulu tuh ID usernya. Dan ID user itu bisa kita dapatkan dari salah satu fungsi bawaan PHP namanya insert ID. Dan insert ID ini akan mengambil data dari query terakhir, gitu ya. Jadi sekarang kita pisahkan dulu kedua properti yang sudah kita kirim dari formulir ya. Yang pertama kita masukkan ke properti namanya user, dan isinya di users ini yang akan kita isi tuh yang pertama username. Username kita ambil dari variabel post super global yang namanya username. Terus yang kedua password. Ini akan disamakan dengan username ya. Tapi kita hashing dulu, diambil dari variabel super global post username. Selanjutnya apa nih? Setelah password itu level ya. Level juga ya. Dan terakhir gambar. Nah, gambar ini akan kita buat defaultnya ya, yaitu avatar 4.png. Sip. Nah, selanjutnya kita tinggal buat query untuk tabel users. Nah, tapi pertama-tama kita buka dulu file base model ya, ke method create. Nah, yang ini. Nah, dari method create ini kita tidak bisa tuh menggunakan affected rows. Nah, karena ini artinya mengembalikan ada berapa baris yang terpengaruh dari hasil query sebelumnya, gitu ya. Karena di sini kita membutuhkan ID, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya mysqli insert ID. Ini artinya kita akan mengambil ID dari hasil query sebelumnya. Yang ini jangan lupa disimpan, terus buka lagi file petugas controller. Jadi di sini sekarang ketika kita berhasil melakukan insert data ke tabel user, kita masukkan data ID-nya ke properti baru namanya user ID. Terus sekarang kita panggil model user, terus panggil method create. Datanya dari properti user yang atas. Sip. Berarti di sini kita sudah berhasil insert data ke tabel petugas. Nah, selanjutnya kita tinggal ambil aja nih data user ID ini untuk input ke tabel petugasnya ya. Kita buat satu properti baru namanya petugas. Nah, di tabel petugas ini buka dulu database-nya. Tabel petugas ini ada 4 ya yang harus kita isi. Yang pertama ID user, nama petugas, nomor HP petugas, sama alamat petugas. Oke, di sini kita tulis dulu ID user. ID user ini kita bisa ambil aja dari properti ID user yang atas. Ini ya. Terus nama petugas. Ya ini kita ambil aja dari yang tadi formulir. Nama petugas. Terus no HP petugas, dan terakhir alamat petugas. Karena di sini kita akan membuat query yang diarahkan ke model petugas. Kita buat dulu modelnya ya. Buka folder models, terus buat satu file baru namanya petugas.php. Terus buat kelas disamakan dengan nama filenya petugas, actionnya ke base model,
Terus buat dua properti, namanya table name yang isinya petugas, ini nama tabelnya ya. Terus yang kedua table ID, isinya ID petugas. Simpan, ini di close aja ya. Terus buka lagi file petugas controller. Nah sekarang kita tinggal buat satu kondisi kayak gini. This model petugas, terus panggil metodenya create, menambahkan data petugas jika yang dikembalikan lebih dari 0, kayak gini aja lah. Redirect to, ikonnya sukses dan pesannya selamat, data petugas berhasil ditambahkan, dan arahkan kembali ke halaman petugas. Oke ya, kita coba dulu. Simpan. Sebentar ya, ini ada yang salah. Nah karena tadi kita di username-nya memasukkan admin ya, sedangkan admin itu kalau tidak salah username-nya sudah ada tuh. Dimana si properti username ini di video pertama kita buatnya unik ya, artinya tidak boleh ada duplikat data. Nah dan yang ini pasti akan salah tuh. Jadi sebelum kita melakukan query itu harusnya kita periksa terlebih dahulu apakah username yang diinputkan oleh user ya di formulir sudah terdaftar di database atau belum gitu ya. Jadi yang ini kita hapus dulu ya, atau komentarkan dulu aja lah. Kita buat dulu satu fungsi baru namanya username check gitu ya. Buka file functions. Nanti kita akan menggunakan kelas yang ini ya, kelas base model yang dimasukkan ke variabel db. Oke, kita buat aja satu function baru di bagian paling bawah ya. Function namanya username check dan parameternya username. Kita panggil dulu variabel db di atas ya. Terus di sini buat satu variabel namanya result. Kita isi dengan query ya. db mysqli query. Ambil semua data properti dari tabel users berdasarkan username dari parameter username. Dan terakhir kita kembalikan num rows. Apakah ada baris terpengaruh dari hasil query di atas itu ya. Terus sekarang buka file petugas controller. Ini di-cut dulu ya. Nah, sekarang di sini kita tulisnya kayak gini. Periksa username. Buat kondisi username check yang diambil parameternya dari username sama dengan 0. Ini artinya tidak ada data yang sama di database ya. Jalankan program yang tadi. Ini. Tapi kalau misalkan ada ya. Ini nih. Tapi kalau misalkan ada, kita buat aja pengecualian. Di bawahnya redirect to. Ikonnya error dan tulisannya maaf, username tersebut sudah terdaftar. Terus arahkan kembali ke halaman petugas create. Simpan, terus buka lagi di web browsernya ya. Nah yang ini harusnya diarahkan kembali ke halaman petugas create ya, karena username admin tadi sudah terdaftar. Refresh num rows katanya. Ini apa nih? Call to undefined method mysqli num rows. Buka lagi text editornya. Terus buka file functions.php. Atau ininya dihapus ya. Nah, ya betul ya. Tuh ternyata username sudah terdaftar katanya. Kita masukkan lagi sekarang kayak gini. Admin kedua, nomor HP-nya acak aja ya, dan alamatnya Samarang. Terus username-nya admin 2 dan levelnya admin. Tambah data. Sip, selamat data berhasil ditambahkan. Itu ya. Sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita tinggal ambil data dari database ke sini. Tapi ingat ya, nama lengkap terus kok petugas ya. Harusnya level petugas nih. Sama foto ini kita ambil dari dua tabel yang berbeda ya. Dari tabel petugas dan tabel user. Jadi di sini kita harus melakukan select join data. Buka dulu text editornya. Terus buka petugas controller ke bagian paling atas, yang bawah komentarkan dulu ya. Jadi ceritanya nanti kita akan panggil kayak gini. Panggil model, user, terus join, select join.
all kayak gini ya. Kita belum punya nih metode select join all nya. Kita buat dulu ya, buka file base model, terus di bawah ini deh buat satu metode baru namanya bukan select join ya, buka lagi get join aja lah, get join all, get join all. Ini kita kembalikan kayak gini, this table name kayak gitu dulu aja lah. Kita lihat nih apa yang dikembalikan, refresh. Nah users ya, ini yang dikembalikan adalah tabel user, karena di sini kita tulisnya user ya. Kalau misalkan tulisnya petugas, petugas tuh. Oke, karena kita lihat dulu di database ya. Kalau misalkan kita ingin melakukan pengambilan dari dua tabel petugas sama user, select yang menjadi induknya itu harus user ya. Karena yang ada foreign key-nya ada di tabel petugas tuh, ID usernya. Jadi pertama yang harus kita select itu user, terus nanti inner join ke tabel petugas. Gitu ya. Buka lagi text editornya, berarti di sini kita tulis aja user. Terus buka file base model ya. Jadi ceritanya gini deh. Biasanya kita kalau misalkan select data join itu kayak gini kan, ambil semua data dari tabel this table name, terus inner join dengan table. Contohnya nanti di get join ini ada satu parameter namanya table ya. On, saya tutup dulu sidebarnya. On this table name digabung dengan titik ya, this table ID digabung dengan sama dengan table this table ID kayak gini. Ini kita gabung dulu dengan sama dengan ya, dengan titik, maaf. Coba dulu jalankan di web browser. Apa nih? Ambil semua data di tabel join, inner join, table, on, this table name, this table ID. Oh ini table ID-nya ya, tidak ada tuh. Oke, buka lagi text editornya, terus buka model user ya. Nah di tabel user ini kita tidak punya ID-nya nih. Kita tulis aja kayak gini, table ID, yang ininya ID user. Di close aja yang ini ya. Buka lagi web browsernya, refresh. Kenapa nih? Oh ini ya argumennya nih. Buka file petugas controller, terus yang ini di sini kita tulis aja petugas. Buka web browsernya, refresh. Nah kayak gini ya. Ambil semua data dari tabel user. Kenapa ini jadi tabel user? Karena yang ini kita panggilnya model user ya. Beda kalau misalkan di sini saya tulisnya petugas, terus yang ini jadi user deh contohnya. Kita lihat dulu sebelumnya ya. Nah yang ini nanti akan dibalik nih. Select from petugas, inner join user, gitu. Refresh. Nah jadi kayak gini ya. Oke, tapi ceritanya kayak gini deh. Nanti maunya kan saya tutup dulu sidebarnya. Saya maunya si get join all ini bukan hanya bisa melakukan join dua tabel saja. Nanti bisa saja contohnya di tabel siswa kan kita bisa mengambil data dari tiga tabel. Nah supaya kita bisa melakukannya, kita tidak bisa tulis kayak gini, tabel 2 terus ditulis lagi nih inner joinnya ini, terus yang ini ditulisnya jadi tabel 2 contohnya ya. Terus di sini ada lagi satu siswa atau ya siswa aja lah kayak ini ya. Terus simpan, kita coba di web browser. Ini sebetulnya tidak ada masalah ya. Tapi masalahnya nanti kalau misalkan inner joinnya rubah-rubah ya. Kadang 2, kadang 1, kadang 2, kadang 3 contohnya ya, kita ribet lah. Tidak bisa tuh melakukannya kayak gini. Jadi nanti supaya bisa fleksibel mengambil inner join dari beberapa tabel yang berbeda, kita akan masukkan dulu nilai kedua tabel ini ke dalam array ya. Jadi nantinya bebas tuh mau berapa tabel pun. Oke, ini kita hapus dulu deh. Hapus sampai sini ya. Hapus, dan yang ini kita ganti tulisannya sekarang jadi tabel. Terus di argumennya kita masukkan ke array ini ya. Di base model. Nah sekarang kita tinggal buat kayak ini, buat satu properti baru namanya join dan nilainya kosong dulu ya. Sekarang kita for each deh, for each table. Nah di sini baru kita susun joinnya. Di sini kita tulis inner join, contohnya table digabung dengan karakter spasi. Oke, kita simpan dulu ya, kita coba dulu kayak gini nih, digabung dengan spasi, digabung dengan joins. Simpan, kita coba lagi jalankan di web browser. Nah jadi kayak gini nih,
select petugas, inner join user, inner join siswa. Tuh kayak gini bisa kan. Kalau misalkan kita mau tambah lagi, contohnya mau ambil dari 4 data, berarti di sini tinggal tulis aja kelas. Tuh, select from petugas, inner join user, inner join siswa, inner join kelas, dan seterusnya. Ini bebas ya. Oke, jadi kita sudah bisa melakukannya kayak gini. Nah, tinggal balik aja ya, user, terus yang ini kita kebetulan hanya akan melakukan join dari 2 tabel aja, user sama petugas. Kayak gini ya. Kayak buka lagi text editornya, buka file base model. Nah, setelah inner join, kita tinggal tulis inner join on this table name digabung dengan karakter titik, digabung lagi dengan this table ID, sama dengan digabung lagi dengan table, digabung dengan karakter titik, digabung lagi dengan table ID. Kayak gini dulu aja deh, simpan, terus kita buka lagi di web browser. Nah, table ID ini, oh ya harusnya pakai this ya. Nah ini, this table ID. Nah jadinya kayak gini, ambil semua data dari tabel user, inner join petugas on users ID petugas, petugas ID petugas, gitu ya. Oke, buka lagi text editornya, dan terakhir contohnya di sini lah, atau di sini dulu deh. Terakhirnya kita pakai karakter spasi ya, supaya nanti kalau misalkan ada 2 kayak gini, contohnya sama siswa ya, nah jadi ada spasinya tuh. Select from users, inner join petugas on user ID user, petugas ID user, inner join siswa on user ID user, siswa ID user. Sip ya, udah betul. Ini hapus aja ya. Terus di base modelnya sekarang di bagian terakhir tinggal gini aja, order by this table name digabung dengan karakter titik, digabung lagi dengan this table ID, digabung dengan karakter descending kayak gini. Kayak kita buka lagi di web browser. Nah jadi bentuknya kayak gini kan, user order by user ID dari tabel users yang propertinya ID user. Sip, sudah. Buka lagi text editornya. Nah yang ini kita tinggal cut aja ya. Sekarang kita tinggal lakukan query result this MySQLi, query yang tadi kita masukkan di sini. Kalau misalkan kita sudah melakukan query, langkah selanjutnya adalah memasukkannya ke array asosiatif kan. Supaya cepat kita copy aja dari yang atas ya, copy terus pindahkan ke bawah. Oke, simpan, kita coba dulu jalankan di web browser, refresh. Nah tidak ada nih, kenapa? Oh ya ini deh, saya tulis properti data ya, kita masukkan dulu ke properti data, terus kita coba print air data. Sip, sudah ada ya. Ini datanya cuma 1 karena kita tadi baru memasukkan, atau kita baru tambah datanya 1 ya. Oke, buka lagi text editornya. Sekarang kita masukkan ke halaman home kayak ini, data. Oke, simpan. Sip ya. Terus selanjutnya buka file home.php, home yang ada di folder petugas ya. Oke, dimulai dari atas dulu deh. Yang ini sudah betul ya. Nah ini petugas-petugas nih harus diganti dulu deh. Harusnya level petugas kan. Level SPP kita ganti dulu semuanya jadi petugas. Yang pertama nama petugas, terus level sama apa nih, sama gambar ya. Untuk gambar kita ambil dulu kelas image-nya dari file header.php. Nah yang ini ya, ini di copy aja, terus pindahkan deh ke sini nih. ALT-nya tidak perlu ya, dihapus saja. Public img, masuk ke folder public, terus masuk ke folder image. Nah ini kalau ini kan ngambil datanya dari session ya, ini kita tinggal ambil aja dari petugas gambar tuh. Apa lagi nih? Oke, kita coba dulu deh, jalankan di web browser ya. Refresh. Ininya jadi 100 kan dulu lah. Reset. Nah kayak gini, sudah betul tuh. Nah ini kayaknya gambarnya terlalu besar ya. Kita tambahkan satu properti baru di tag image ya, namanya height. Kalau tingginya kita tulis aja 50. Simpan, kita coba lagi. Sip, kayaknya ini udah cukup lah, lumayan ya. Oke, kita contohnya tambah lagi satu data deh. Sekarang petugas kedua,
Petugas kedua nomor HP-nya bebas, alamatnya Kiara Payung, Samarang. Username-nya petugas 2 kayak gini. Ininya petugas. Tambah data, chip sudah ya. Yang baru disimpannya langsung di atas tuh. Tambah data sudah. Selanjutnya kita buat, ini tombolnya bakalan ada 3 ya. Yang pertama nanti akan ada tombol detail untuk menampilkan semua datanya, terus edit, betul ya, dan hapus. Sip, buka lagi teks editornya. Nah, karena di sini kan untuk edit data nanti kita akan ambil tetap aja ya dari 2 tabel nih. Sedangkan untuk mengambil 2 tabel itu, tabel pertama yang harus kita panggil adalah usernya. Jadi di sini kita tidak bisa tuh tulis ID petugas karena pasti bakal salah lah. Jadi di sini kita tulisnya ID user, dan yang hapus datanya juga kita tulis ID user. Karena kalau misalkan kita hapus petugasnya saja, si data yang ada di tabel usernya tidak akan ikut kehapus. Tapi kalau misalkan kita hapus yang di tabel user, nanti data yang ada di tabel petugas yang terhubung ya, nah bakalan ikut terhapus. Karena foreign key-nya ada di tabel petugas, gitu ya. Sip, sudah. Float right-nya dihapus saja ya, yang hapus ini nih. Terus tambah 1 tombol lagi, namanya detail ini, dan warnanya info. Ini warna biru ya kalau tidak salah. Simpan lagi di web browser. Nah kayak gini betul ya, warna biru. Oke, sekarang buka lagi teks editornya ya. Kita buat dulu metode detailnya ya. Yang ini dihapus saja ke bawah, yang paling bawah ya. Buat satu metode namanya detail, dan ambil satu parameter namanya ID. Terus buat satu properti data yang akan diisi dari query select data yang ngambil dari 2 tabel ya. Nah kalau yang atas kan, yang ada di indeks ini nih, mengambil semua data. Kayak ini kan get join dari 2 tabel, tapi diambil tuh semua datanya kan. Nah sekarang yang kita mau ambil itu hanya berdasarkan ID user saja. Jadi sini kita nanti akan buat satu metode baru ya. Panggil dulu model kayak ini, terus yang akan kita panggil tetap user. Nama metodenya nanti kita tulis get join one. Terus sama aja ya, digabung dengan petugas. Dan nanti parameternya ada 2 nih, selain tabel yang akan dihubungkan sama ID-nya. Terus di sini kita tinggal panggil aja metode view, masuk ke folder petugas. Terus detail .php ini maksudnya ya, terus panggil data kayak gini. Buka dulu file base model. Nah untuk get join one ini kita tinggal ambil yang ini aja ya, ini terus copy, pindahkan ke bawah, get join all ganti jadi one. Jadi sekarang parameternya ada 2 ya, tabel sama ID itu tadi. Yang kita ubah cuma ini aja nih, order by nya diganti jadi where this table name digabung dengan karakter titik, digabung lagi dengan this table ID, sama dengan ID yang diambil dari parameter ini nih, itu ya. Nah dan terakhir ini kita tidak perlu looping kayak gini ya, karena datanya cuma 1. Kita tulis saja result page search. Udah selesai. Ini sudah, terus base modelnya juga sudah ya. Terus kita buat satu file baru di folder petugas, namanya detail.php. Terus kita copy dulu yang ini ya. Terus simpan di sini. Nah untuk isinya kita ambil lagi dari template admin LTI. Nah sekarang yang akan kita ambil adalah file profil.html. Ini ya. Navbarnya ditutup dulu supaya gampang, sidebarnya juga ditutup dulu ke bawah. Nah kita kopinya dari sini aja nih, div class container fluid. Ini di copy aja semuanya ya, dari baris 851 tuh sampai baris 965. Copy, yang ini di close aja ya. Terus simpan di sini. Oke, kita coba dulu jalankan di web browser. Refresh dulu, terus masuk ke halaman detail ya. Oh ini harusnya detail ya, nanti kita perbaiki ya. Nah sip. Nah sekarang kita akan perbaiki gambar ini, kita akan ambil dari data yang saat ini sedang kita buka ya, dan data-data yang lainnya. Oke, buka lagi teks editornya. Kita masuk dulu ke bagian paling atas,
Nah, untuk gambar ini ALT-nya dihapus dulu ya. Gambar ini kita copy aja kayak gini. PHP echo URL tuh masuk ke folder public, masuk ke folder image, terus digabung dengan data, tulis aja gambar. Oke. Terus untuk nama ini kita ambil dari data nama petugas. Oh, jangan nama deh, username aja ya, username kayak ini. Terus software engineer-nya diganti jadi level. Terus ke bawah lagi. Ya, ini dihapus ya. Terus yang paling tombolnya kita ganti aja kayak gini. Ini tombol untuk kembali ya. URL tuh di sininya tulisnya petugas. Warning aja deh. Namanya kembali. Sip. Terus ke bawah dulu. Semua komponen yang ada di kelas call MD9 kita hapus aja ya. Nah, yang ini nanti kita perbaiki. Hapus, simpan. Kita coba lagi jalankan di web browser. Refresh. Sip, sudah ya. Di halaman detail petugas ini, selain kita akan melihat semua data petugasnya ya, kita juga bisa melakukan reset password. Contohnya kalau misalkan nanti ada salah satu user yang lupa passwordnya, jadi nanti kita bisa reset passwordnya dari halaman detail petugas ini. Itu ya. Buka lagi text editornya, di sini aja ya di bawahnya. Kita buat satu formulir, actionnya nanti kita arahkan ke petugas, terus nama metodenya reset ini. Tapi sambil mengirim data ya. Ini data ID user. Terus metodenya post reset password. Tipenya submit, kelasnya button info aja ya. Terus button block. Jadi ini di cut dulu aja. Div class namanya form group. Kalau kita buat dulu satu nilainya ya. Di sini kita tulis aja hidden namanya password. Ini supaya tidak terlihat aja ya. Jadi nanti value-nya kalau misalkan kita reset password nanti akan dibuat secara default ya. Contohnya kalau misalkan ini levelnya petugas, jadi nanti dibuatnya kayak gini, petugas 123. Terus kalau misalkan admin, jadi nantinya admin 123 kayak gini ya. Tapi sebelum dikirim datanya kita hashing dulu. PHP echo, terus password hash. Nah, ini diambilnya dari data level digabung dengan 123 itu ya. Simpan, terus kita coba jalankan di web browser. Reset password. Nah, ini metode resetnya kita buat dulu ya. Buka file petugas controller. Terus di sini buat satu metode baru namanya reset dan ambil parameternya ID. Kita lihat dulu deh apa yang dikembalikan ya, variabel super global post. Ini simpan, refresh. Nah, ini nih. Ini adalah petugas 123 gitu ya. Atau admin 123. Ini tergantung levelnya. Sip, sudah. Di sini kita tinggal panggil aja update ya. Ini this model, tabelnya user, terus update ID lebih besar dari 0. Kalau berhasil, redirect aja. Sukses, terus selamat, password berhasil di reset. Ini terus terakhir kembalikan ke halaman petugas. Simpan, terus kita coba lagi jalankan di web browser. Refresh. Sip, sudah ya. Terus yang ini deh, admin kedua, reset password. Sip, sudah juga ya. Tadi lupa nih, harusnya ini diganti ya. Oke, nanti kita diganti ya. Masuk dulu ke sini. Nah, selain menampilkan info seperti ini, nantinya di sebelah kanannya kita akan buat lagi info untuk menampilkan nama, nomor HP, sama alamat. Itu ya. Buka lagi text editornya. Terus buka file home.php yang ada di folder petugas. Dari tadi kita lupa terus ya. Yang ini harusnya bukan edit, tapi detail. Nah, sekarang sudah nih, ditutup aja. Terus buka file detail ke bagian paling bawah. Nah, yang ini yang tadi kita hapus ya. Di sini kita buat dulu satu kelas namanya card supaya kayak yang atas ya. Tulis aja nih
card primary, card outline, copy itu. Terus yang pertama di flashcard header, nah tulisannya H4 profil kayak gini. Terus buat lagi di class card body. Nah di sini kita akan menampilkan nama lengkap, nomor HP sama alamat ya. Form group, terus label, contohnya nama lengkap, label, PHP echo, data, nama petugas. Terus supaya ada warnanya si labelnya kita kasih kelas dulu ya. Kelasnya tulis kayak gini aja. Info. Kita coba dulu jalankan di web browser. Sip, sudah ya, nama lengkap, petugas kedua. Dan warnanya biru nih. Sip, buka lagi. Untuk yang lainnya kita copy aja dari sini ya. Sekarang nomor HP. Ininya kita tulis no HP petugas. Dan ini tulis warnanya sukses. Terus terakhir alamat. Ini warnanya warning. Terus di sini kita tulisnya alamat petugas. Sip, simpan. Terus kita coba lagi jalankan di web browser. Sip, sudah ya. Kiara Payung Samarang. Nama lengkap petugas kedua, nomor HP kayak gini, terus alamatnya Kiara Payung. Sip, kembali. Oke, coba yang ini deh. Sip, sudah ya. Oke, kembali lagi. Nah, selanjutnya kita buat halaman editnya nih. Nah, di halaman edit ini nanti si admin hanya bisa mengganti levelnya saja. Contohnya dari petugas ke admin atau admin ke petugas. Nah, untuk edit nama lengkap, terus foto, username, password dan lain-lain nantinya bisa dilakukan oleh usernya masing-masing nanti di halaman profil. Gitu ya. Ditekan dulu aja tombol editnya, nanti akan diarahkan ke kayak gini. Metode editnya belum dibuat katanya. Oke, buka dulu file petugas controller. Terus buat satu metode baru namanya edit. Parameternya ID ya. Sini kita tambahkan data, ambil data dari model user get by ID. Ini sudah kita buat di video sebelumnya ya. Terus sekarang kita tinggal panggil aja nih dispute petugas edit sambil mengirim data. Oke, sekarang buat satu file baru di folder petugas ya, namanya edit.php. Nah, untuk edit.php ini kita bisa copy aja dari file edit.php yang ada di folder SPP. Ctrl A, copy, terus pindahkan ke sini. Tapi kita tidak perlu yang ini semuanya ya, dihapus saja. Karena yang kita butuhkan adalah select ya, untuk memilih admin ataupun petugas. Tadi select ada di create kalau tidak salah. Nah, yang ini copy aja ya. Copy, terus file create-nya ditutup dulu. Buka file edit.php. Nah, di sini aja nih. Edit data, nanti ini kita arahkan ke petugas. Yang diambilnya ID user, update sudah. Batalnya arahkan ke petugas di data sheet. Kita coba dulu jalankan di web browser. Refresh. Nah, kayak gini ya. Nah, untuk level ini harusnya contohnya kembali dulu deh. Nah, untuk di levelnya itu kalau misalkan, nah contohnya di sini kalau misalkan kita ingin mengedit user admin nih, admin kedua ya. Ini kan levelnya admin kan. Kalau misalkan kita klik edit, nanti dia otomatis jadi admin nih. Jadi level yang saat ini sedang dia gunakan gitu harusnya ya. Nah, supaya jadi seperti itu, kita harus tambahkan properti select di dua nilai petugas sama admin ya. Buka lagi text editornya. Nah, ya ini dihapus aja ya. Nah, harusnya kayak gini nih. Selected, contohnya kalau misalkan kita bukanya admin itu ya. Nah, jadi admin. Kalau misalkan nanti kita bukanya kebetulan levelnya petugas contohnya, di sininya jadi petugas tuh kayak gitu. Itu ya. Nah, data yang tadi kita bisa gunakan untuk memanipulasi ini.
kita tulis aja kayak gini, php echo data level sama dengan petugas, tanda tanya, tulis aja selected. Kalau salah jangan tampilkan apa-apa gitu ya. Dan ini juga kita copy, tambahkan juga ke yang atas kayak gini ya. Coba dulu jalankan lagi di web browser, refresh. Nah ini admin nih, kebetulan aja tadi bukanya admin. Kalau misalkan kita buka yang petugas, edit, nah jadi datanya petugas kayak gini ya. Kalau sekarang kita tekan tombol edit contohnya, ini jelas ya karena metode update-nya belum ada. Buka lagi teks editornya, buka file petugas controller, ya ini aja deh. Ini di copy aja ya, copy, terus pindahkan ke bawah. Sekarang namanya apa nih? Update, ID-nya sudah benar ya, selamat. Ini juga udah benar, selamat. Nah tinggal ganti ini aja nih, selamat, level tugas berhasil di update itu ya. Oke, kita coba lagi jalankan di web browser, refresh. Nah ini tidak ada ya, karena tadi kita tidak mengubah datanya ya. Di sini kita tinggal buat pengecualian aja ya. Kalau misalkan tidak ada perubahan data, kita ganti pesannya jadi level petugas tidak ada perubahan data, dan ikonnya jadi info aja kayak gini. Kalau lagi web browsernya refresh, nah itu ya. Sekarang yang admin deh, contohnya admin kita ganti jadi petugas, edit, ganti lagi deh jadi admin ya, admin, edit, sip, sudah gitu ya. Oke, terakhir sekarang kita tinggal jalankan fungsi hapusnya. Ingat ya, kalau misalkan kita ingin menghapus data yang terhubung antara tabel petugas sama tabel user, yang dihapus itu harus dari tabel usernya dulu. Tadi kita sudah tuh di halaman home ya, di sini kita sudah arahkan ke ID usernya tuh. Berarti di sini kita tinggal tulis aja kayak ini, buat satu metode baru namanya delete. Kita ambil ID, terus di sini copy aja yang ini supaya cepat ya. Simpan dari user ya, yang dihapusnya dari tabel user, terus update-nya ganti jadi delete. ID sudah, tinggal pesannya diganti, data petugas berhasil dihapus. Sip, ikonnya sukses dan arahkan kembali ke halaman petugas. Sip, simpan, terus kita buka lagi web browsernya, refresh, hapus. Sip, kita coba deh buka di sini ya. Ini pasti bakal ada yang kehapus nih satu. Sip ya. Terus di petugas juga sama. Oke, sisa satu tuh. Kalau misalkan kita hapus lagi satu, ini otomatis. Sekarang petugasnya juga ikut kehapus tuh. ID user 4. Yang ID usernya 4. Sip ya. Sekarang di tabel user jadi tinggal 3 lagi kayak tadi di awal ya. Sip, sudah berhasil ya. Oke, di sini kita sudah berhasil memperbaiki gambar profil sama menambahkan CRUD kelas ya, dan kita juga sudah berhasil membuat fitur tambah data, terus detail dan reset password, terus edit level sama hapus data. Nah, untuk video kali ini saya rasa cukupkan dulu sekian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.